Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Sukabumi. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari PPK. Saya Zainuddin Malibari sebagai host. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu ini dari PPK mana nih Pak? PPK Baros. Baros ya. Ya. Eh, Boleh memperkenalkan dari ketuanya dan jajaran anggotanya ada siapa aja Pak? Oke, terima kasih. Saya Yusuf Sopyan Hadi sebagai ketua PPK Baros. Kemudian di samping saya Amal ada Puspa Amarosnya dari sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan. Saya Usandiana, kebetulan saya pengampu di divisi data dan informasi. Saya Buar Muslim di divisi logistik. Saya Hanya Ismail dari Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM. Oke baik, salam kenal ya semuanya Pak. kenal. Mungkin kalau boleh tahu tugas sebagai ketua dan peran tanggung jawabnya bagaimana itu Pak? Oke, terima kasih. Tugas dan peran sebagai ketua PPK yaitu memimpin dan mengkoordinir ya kegiatan PPK Baros ini dalam rangka menyelenggarakan pemilihan umum maupun pemilu kada, mulai dari eh, apa namanya, mulai dari Kementerian Data, eh, Pemutahiran mulai dari pemerintahan data, kemudian pemilihan, pemungutan suara sampai ke rekapitulasi. penghitungan suara. Sampai Ya, akhir. sampai akhir juga. Tahapannya dari awal Itu sampai akhir. ya, itu yang pertama. Yang kedua, memimpin rapat pleno di tingkat PPK. Nah, yang kedua, mengawasi kegiatan PPS. Yang ketiga, yang keempat, mengawasi dan mengawasi penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan. Ya, dan yang kelima, mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait. Nah, itu mungkin kira-kira 5 tugas pokoknya ya. Oke. Mungkin selama Bapak menjabat sebagai ketua ada nggak sih Pak kendala yang Bapak alami gitu Pak? Sementara tidak ada. Tidak ada. Ya, kita bisa bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja. Oke. Mungkin dari anggotanya boleh diperkenalkan per divisinya. Tadi udah perkenalan ya. Ya. Amara itu di divisi teknis. Jadi divisi teknis itu kita menangani teknis penyelenggaraan pemilihan. Dimulai dari pemungutan dan penghitungan suara, kemudian teknis rekapitulasi suara. Akan tetapi divisi teknis ini bisa jadi merangkap divisi lain juga karena teknis itu jadi kan bagaimana teknisnya gitu, Ya, teknisnya data informasi, kemudian teknisnya sosialisasi, teknisnya logistik itu di teknis gitu. Semuanya. Ya singkatnya seperti itu. Ya, oke. Boleh Bapak. ya saya sebagai divisi data dan informasi, kebetulan kalau biasa disebut dengan orangnya ODP, operator data pemilih. Kebetulan saya adalah divisi yang paling pertama menerima tugas, yaitu di pemutakhiran data. Pemutahiran. Jadi mulai pas kita dilantik, kita langsung diberi data pemilih dari KPU, yang itu dari DP4 hasilnya ya, yang telah disandingkan dengan DPT yang lama. Lalu timbul jadi daftar pemilih yang diberikan ke kita untuk dibuatkan TPS ya, yang nantinya data itu dilakukan pemutakhiran ataupun coklit oleh Antari. Setelah itu direkap menjadi daftar pemilih sementara dan juga dimutakhirkan lagi menjadi terakhir menjadi DPT. Nah, itu cikal bakal DPT dari awal sampai akhir ada di divisi data dan informasi. Dan yang terakhir mungkin setelah di DPT juga kita masih ada data ya, termasuk data DPK, data pemilih khusus yang terakhir setelah pemilihan, yang itu yang harus kita entry juga. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab di bagian data dan informasi. Oke, baik, terima kasih. Ya baik, jadi saya kalau mau berbicara sebagai divisi logistik, ini mungkin istilahnya di akhir-akhir hari H lah seperti itu ya. Jadi divisi logistik ini ya menyiapkan sarana prasarana untuk
pemungutan gitu ya, dari ya mulai apa ya berapihkan apa namanya kotak Kotak ya, suara, ya. suara, kotak suara ya seperti itu, dan juga ada sortir ya, sortir lipat kertas surat suara ya seperti itu. Dan ya alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar gitu ya, di gudang dilaksanakan, dan pendistribusian juga sama seperti itu ya, dari sebelum hari H sampai hari H sampai pengembalian kembali gitu ya, dari asal ke asal lagi seperti itu, logistik pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah gitu untuk logistik seperti itu. Oh, logistik. Oke. Kalau saya sendiri sebagai divisi sosialisasi partisipasi masyarakat dan SDM, Ya. itu tugasnya itu sendiri pertama mungkin dari sosialisasi bagaimana apa ya, menyampaikan informasi tentang kepemiluan, baik itu secara langsung kepada masyarakat ataupun lewat sosmed. Jadi saya juga bertugas untuk mengolah sosmed PPK Baros. Kemudian sosialisasi itu kan kemarin itu di tingkat PPK kita tuh ada berbagai segmen. Misalkan dari pertama tuh kita ada segmen Karang Taruna, kemudian kepada segmen perempuan, kemudian ada Agama. ya segmen agama. Jadi kita mengapa ya Koordinasi. mensosialisasikan ke berbagai segmen gitu. Dan selanjutnya ke apa, tugas kita itu, tugas divisi saya itu sebagai SDM. Nah itu SDM mulai dari perekrutan, kan kemarin perekrutan Pantali, kemudian perekrutan apa namanya KPPS. PPS juga KPPS itu sebagai koordinatornya lah. Oke, baik. Mungkin dari secara target bersama sebagai PPK itu apa? Bagaimana? Targetnya PPK Baros itu dapat menyelenggarakan pemilihan umum maupun pemilu kada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian berhasil atau sukses tanpa ekses, sukses penyelenggaraan, sukses maupun hasil pemilihannya sesuai dengan moto PPK Baros. Ya, disiplin adalah napasku. Ini disiplin adalah napasku, kejujuran adalah kebanggaanku, kehormatan adalah segala-galanya. Jadi kita harus junjung itu semuanya. Beres. Ya, kalau disiplin mah beres-beres. Beres. Mungkin keinisiatifan apa yang ingin Bapak ingin jadi PPK? Dari saya dulu ya, nanti dari yang lainnya. Kalau saya sih, sebenarnya saya sih pensiunan ya Pak ya. Jadi kebetulan saya pas pensiun kemarin 1 tahun, ada ini pengen mengabdikan diri lah. Jadi ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, terutama dalam rangka yaitu tadi penyelenggaraan pemilihan umum ini. Karena pemilihan umum ini kan memilih pimpinan bangsa maupun pimpinan di tingkat daerah ya. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam agama Islam kan khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baiknya manusia itulah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita ini pengen berbuat kepada orang lain yang terbaik kan gitu, bermanfaat lah walaupun kita sudah tua maupun masih muda-muda. Ini masih muda ini. Itu dari saya, mungkin dari teman-teman silakan ada yang mau ini kan menambahkan. Ya, kalau motivasi dari amanat pribadi itu sebenarnya amanat tuh masih mahasiswa. Oh, masih. Kita kayaknya Satu, ya, iya. masih umuran lah, gak beda jauh karena jadi kan kalau mahasiswa itu kita belajar teori di kampus gitu, belajar ya materi lah, sebenarnya materi gitu. Nah, motivasi ikuti PPK itu gimana caranya teori-teori yang kita pelajari itu bisa diterapkan, diterapkan, ya. ya betul. Dan nggak semudah itu gitu. Dan amanat tuh introvert. Oh, ya. Nah di PPK itu mendadak orang introvert ini gitu belajar Jadi extrovert. iya, belajar buat berbicara, belajar buat gimana rasanya gitu terjun di lapangan, bertemu Bekerja. dengan masyarakat, dengan
karakteristik yang berbeda-beda. Khususnya di Kecamatan Baros ini kan ada 4 kelurahan ya. Ya. Ada Kelurahan Baros, Jaya Raksa, Jaya Mekar, sama Suda Jaya Ilir. 4 kelurahan ini punya karakter yang berbeda-beda. Meski satu kecamatan ya gitu, apalagi kalau ranahnya dalam satu kota gitu. Beda-beda kelurahan ini punya karakteristik yang berbeda dan penanganannya pun berbeda gitu. Ya itulah ya, maksudnya motivasi di PPK itu belajar banyak hal sih gitu. Yang Pengalaman juga. iya, bahkan pelajaran yang lebih dari di kampus gitu. Pelajaran yang berharga lah gitu. Gak bisa dibayar dengan uang ya. Gak bisa dibayar dengan uang dan gak ada di buku manapun. Oke, terima kasih ya. Pak Bos, Baik ya, kalau saya sih mungkin pertama karena dulu itu waktu saya ikut jadi penyelenggaraan itu kadang masih nganggur ya gitu. Coba-coba gitu kan menjadi penyelenggara gimana sih gitu kan. Coba-coba Penasaran. daftar ya alhamdulillah gitu kan. Ya saat itu keterima gitu kan. Yang akhirnya emang pas jadi penyelenggara itu gimana ya? Jadi rasanya banyak tantangan lah gitu kan. Yang akhirnya pas pemilu selanjutnya saya coba ikutan lagi gitu kan. Dan saya bisa ingin membuktikan kepada masyarakat gitu kan, kalau pertama-tama kita kan dalam pelaksanaan pemilu itu pendapat kita miring lah soal KPU, soal itu gitu kan. Tapi ketika kita berada di sana gitu, di sini ya kita bisa membuktikan sendiri gitu kan, apa yang kita lakukan, nah itulah gitu kan. Ternyata oh pemilu itu gini gitu kan. Dan emang seperti tadi rekan kita Amara gitu kan, kita campur baur lah rasanya gitu kan. Itulah mungkin gak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Karena gitu kan, kalau jadi penyelenggara pemilu, kalau yang sudah mengikuti, insya Allah banyak pengalaman dari mulai awal sampai akhir, semuanya itu pengalaman yang sangat berharga menurut saya. Baik, terima kasih. Ada, udah Ada cukup. teman. Cukup. Nah, kalau saya pribadi ya menjadi penyelenggara itu, kalau saya itu jadi lebih ke apa namanya ya, penyelenggara itu ya memang yang pokok pengabdian lah kepada negara ya, seperti itu. Dan kalau jadi penyelenggara itu kita itu netral ya, punya hak pilih punya, tapi posisinya kan netral. Apalagi kalau seperti saya juga istilahnya kan ya banyak yang silaturahmi lah misalkan gitu ya, ini itu saya inisiatifnya begitu, jadi jalan tengahnya saya penyelenggara gitu lah gitu ya. Dan memang tujuan utama motivasinya itu tadi saya mengabdikan diri saya kepada negara seperti itu. Kalau mungkin sama gitu ya, posisinya sama kayak Paus. Saya itu pengalaman di pilkada ini tuh pertama kali jadi penyelenggara, dan awalnya itu emang aduh bisa nggak ya, tapi alhamdulillah gitu, seiring berjalannya waktu saya juga terus belajar sampai pada akhirnya saya juga bisa mengikuti gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu bagaimana saya di PPK Baros, dan saya itu dari ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga yang ingin mencoba menjadi penyelenggara itu seperti apa gitu. Karena kan emang betul tadi kata Pak Us kan, yang kita lihat itu kayak di TV itu KPU begini, KPU begitu, tapi pas waktu pelaksanaannya ya yang hal-hal negatif yang dikatakan masyarakat itu ya Tidak seperti yang tidak oke. seperti itu, dan hal-hal yang seperti itu tuh tidak mudah lah Tidak gitu. mudah ya. Gitu. Oke. Kan pilkada sudah selesai juga. Mungkin boleh menceritakan pilkada kurang lebihnya bagaimana sih Pak? Pelaksanaannya. Setelah baik. pilkada berjalan. Ya kalau secara positifnya pengalaman mungkin ya, pengalaman yang positif ya. Ya. Pengalaman yang positif ya, kita ini banyak kawan. Kan 1000 kawan sedikit katanya kan. Satu musuh itu terlalu banyak. Nah, ya, jadi kata Pak Prabowo seperti itu, kita ikuti motonya beliau. Nah, jadi dengan seperti ini maka kita bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan. Bayangkan saja bisa 7 kecamatan kita punya punya kawan 7 kecamatan, dan
kelurahan kan. Harus begitu banyaknya kawan kita kan. Di mana saja kadang-kadang kita tidak udah lupa tuh bukan namanya. Dia nanya duluan kan gitu loh. Jadi positifnya banyak sekarang sebenarnya ya. Dan kita juga bisa dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lapangan, terutama pada saat pemilihan ya. Itulah kebanggaannya bagi kita bisa menyelesaikan sesuatu di lapangan tanpa ekses. Syukur alhamdulillah, makanya di Kota Sukabumi kita sukses tanpa ekses kan itu. Tapi secara negatifnya ya memang banyak pengalaman yang ya kalau menurut saya yang pahit itu kalau satu saja salah kita ya kita bisa masuk ke persidangan. Ya kita masalahnya pernah hanya satu aja terselip gitu kan, hanya satu suara aja terselip itu bisa ini artinya kita harus betul-betul teliti, harus betul-betul ini pengalaman dari situlah. Mari kita ke depan itu harus lebih baik lagi kan gitu ya. Kalau dari saya seperti itu tuh. Kalau dari Amare ya kesan ya kesan ya berarti pengalaman yang berkesan itu di PPK gitu dan KPU itu yang kami kerjakan itu nggak flat, maksudnya nggak kita tuh berangkat pagi pulang sore nggak gitu, jadi tiap hari tuh ada cerita ada tantangannya, dimulai dari proses pemutakhiran data pemilih gitu, itu tantangannya beda-beda. Jadi setiap tahapan itu kita punya kemudahan dan kesulitannya masing-masing gitu. Jadi nggak flat gitu, karena banyak banget lah gitu yang bisa dipelajarin, mulai misalnya contoh kan kayak pemutakhiran data pemilih gitu tuh, bagaimana ketika ada kan pemilih itu dicoklit ya, dan bagaimana ketika misalnya pemilihnya nggak ada gitu, terus kan kayak Pantali gitu yang turun ke lapangan itu, ini emang warganya misalnya di wilayah contoh kalau di Jaya Raksa itu di Gang Amris, nah wilayah itu bukan Gang Amris ya, Amris Permai itu karena jadi si warganya tuh jarang ada di rumah gitu. Atau misalnya kayak di Baros itu perumahan ada juga yang warganya emang jarang di rumah, itu sulit ditemui kan, itu kendala-kendala dalam proses pemutakhiran data pemilih. Kalau di teknis sendiri itu kan kayak contoh teknis penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara. Bagaimana pemungutan dan perhitungan suara itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan aturan dalam waktu 1 hari, dan bagaimana KPPS bisa menangkap materi yang kita berikan dan menjalankannya gitu. Itu gak mudah, tapi punya tantangannya sendiri gitu, dan ya seperti itu. Pokoknya gimana ya, emang bener kata Paus, sulit diungkapkan oleh kata-kata. Tapi ya kalau misalnya bagi yang nonton gitu ya, bagaimana sih jadi penyelenggara itu? Seru walaupun ya seru walaupun emang terdapat misalnya ada pandangan-pandangan yang kurang baik, tapi saat jadi penyelenggara tahulah gitu rasanya seperti apa, kesulitan yang dihadapi dan kemudahannya, kebahagiaannya saat misalnya setiap tahapan itu kan punya kesulitannya ya, saat kita sudah melewati itu kebahagiaannya luar biasa ya. Yes. Kebahagiaan tersendiri ya kan. Oke. Gitu. Terima kasih ya. Mungkin ada yang mendapatkan tahu. Kalau saya sendiri kesannya sebagai penyelenggara, apalagi saya untuk ibu rumah tangga yang baru terjun di penyelenggara ini, kayak suatu pengalaman yang sangat berarti gitu. Ketika saya sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di perumahan, tahu gitu ya perumahan gimana, terus tiba-tiba masuk jadi penyelenggara, saya harus istilahnya, jadi bisa lebih mengenal banyak orang gitu, mengenal di kecamatan sendiri gitu ya, di orang Jaya Raksa, orang Sudhil, terus saya juga mengenal orang-orang dari Gunung Puyul, Bos itu semuanya gitu, sekota. Jadi memperluas jaringan juga gitu. Kemudian ada juga pengalaman pas waktu Pantali ya, pemutahiran data pemilih pas coklit itu, pernah ada pengalaman padahal kita tuh udah ngomong, assalamualaikum Bu, kita dari panitia pemilihan, kita mau coklit. Si AA-nya yang di situ tuh kan langsung ke dalam tuh ke si ibu-ibunya.
itu cenah meureun aya anu nawaran produk padahal kita tuh udah ngasih tahu kita tuh dari pemikiran gitu ya tapi tetap aja gitu mungkin ya namanya gitu masyarakatnya nggak ada yang tahu ada yang nggak tahu juga gitu penerimaannya beda-beda itu sih paling yang saya ingat ini juga banyak cuman ya banyak sekali lah itu pengalaman Banyak. Oke, baik. Mungkin boleh memberikan kesan dan pesan terhadap podcast KPU Kota Sukabumi ini. Oke. Podcast KPU Sukabumi, oke. Wow, keren. Silakan. Kalau dari saya, wow, keren. Wow, keren. Lanjutkan dan tingkatkan. Tingkatkan. Ya, bila perlu live streaming, gitu kan. Ke apa namanya, ke TV lah, YouTube ya. Oke, lanjut. Amin. Kesannya ya fasilitasnya sudah sangat memadai sekali gitu, dan ini kan bisa jadi bahan pembelajaran juga bagi semua aja gitu, yang kayak orang-orang terkait kan masih beredar ya stigma tentang ya penyelenggara itu tanda kutip lah gitu kan. Nah dengan ini kan bisa jadi sarana bahwa ya penyelenggara itu banyak loh gitu, maksudnya berbagai lah gitu, berbagai hal gitu, enggak berbagai kesulitan yang kita hadapi dan kemudian problemnya yang ada gitu, jadi masyarakat bisa tahu lah gitu. Dan untuk pesannya mungkin kalau bisa podcastnya nanti per divisi gitu, jadi iya jadi maksudnya kan kalau ketua jadi sama-sama ketua gitu, jadi maksudnya lebih loksus lah gitu, nanti per divisi nanti jelasin teknis itu apa sih gitu, nanti data itu seperti apa gitu, seperti itu ya, walaupun dalam pelaksanaannya emang kita kerja bersama gitu. Oke, terima kasih untuk pesannya Kak. Kalau saya sih mengenai podcast KPU Kota Sukabumi oke banget gitu. Oke bang. Bagi kalau diteruskan ini sangat membantu bagi masyarakat semuanya gitu kan, terutama masyarakat Kota Sukabumi mengenai pendidikan pemilih utamanya. Jadi masyarakat biar lebih tahu lagi mengenai pemilu ataupun pemilihan. Ya, alhamdulillah ya untuk pilkada juga yang telah dilaksanakan untuk Kota Sukabumi, yes banget lah gitu, mantap gitu kan. Kayaknya untuk penyelenggara, untuk dari pasangan calon sangat kooperatif lah. Kalau dibandingkan dengan pilkada yang lain gitu kan, untuk 2024 itu asik lah gitu kan. Saya ucapkan terima kasih juga buat para paslon yang kemarin menyalonkan gitu kan. Udah asik lah, di enjoy untuk pilkadanya gitu kan. Dan untuk podcastnya oke banget. Oke baik, terima kasih. Nah baik, jadi untuk podcast KPU Kota Sukabumi ini merupakan yang bisa disebutkan percontohan juga ya untuk KPU di kabupaten kota yang lainnya, bahkan mungkin di provinsi yang lain ya, dari Jawa Barat saja. Dan alhamdulillah memang ya mungkin karena sejalan dengan digital ya gitu. Jadi podcast ini memang sekarang itu bisa dijadikan ajang seperti ini ya, untuk kegiatan seperti ini gitu ya, diskusi ya sharing seperti inilah gitunya. Jadi untuk podcast KPU Kota Sukabumi bagus ya, alhamdulillah gitu ya, mudah-mudahan bisa berlanjut, bisa bertahan ke depannya seperti itu. Amin. Kalau dari saya podcast KPU Kota Sukabumi lanjutkan. Oke baik, mungkin sudah di penghujung acara. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka.